Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, kita sampai ke chapter 15 tentang power series dan Taylor series ya. Ada beberapa topik yang akan kita diskusikan, yaitu tentang sequence, series, dan kemudian convergence test ya. Selanjutnya power series function, dan terakhir adalah tentang Taylor's and Maclaurin series. Ya, kita mulai dengan pemahaman nantinya pembedaan antara apa itu sequence, apa itu series, dan kemudian kita melakukan apa yang kita sebut sebagai convergent test. Ya. Kita mulai dari sequence dulu, definisi sequence ya, atau deret. Jadi kalau kita punya data, ini datanya bisa dalam bentuk real, tapi di sini kita secara umum kita mendiskusikannya tidak dalam bentuk real saja, tapi juga dalam bentuk kompleks, yang ada di kompleks plane. Ya. Jadi, ini ada kumpulan data, deretan, set 1, set 2, sampai set N, atau bahkan sampai set tidak beringga, yang kita lambangkan dalam bentuk himpunan ya. Set 1, set 2, set 3, dan seterusnya sampai set N atau set tidak beringga. Atau secara singkat ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah simbol untuk sequence data ya, bukan series ya. Jadi kumpulan data yang masing-masing berdiri merdeka, independen, tapi dikumpulkan dalam suatu kumpulan dataset. Ya. Nah, data tersebut, sequence tersebut akan disebut sebagai convergence atau convergence sequence. Jika, ini kita bayangkan, kalau data itu biasanya pada saat awal, ya pergerakan data ya, dari awal itu apa yang kita sebut sebagai transient condition, ya biasanya guncangan, membesar, mengecil dan seterusnya ya. Tapi di suatu saat waktu menuju ke kondisi di mana n-nya data n-nya itu tidak berhingga, n-nya yang tidak berhingga bukan datanya, maka nilainya kurang lebih harusnya sudah steady state, ya, sudah tetap di sana, yang kita sebut sebagai steady state value. Jadi limitnya bisa digambarkan bahwa dalam kondisi n yang mendekati tidak beringga, data yang tidak beringga nomornya, ya, itu nilainya sekitar di C. C itu n konstanta ya. Jadi antara n-1 dan n+1 itu datanya sudah tidak akan banyak berubah. Berbeda pada saat kondisi awalnya. Ya, inilah yang namanya konvergensi. Nilai itu kemudian mendekati ke suatu nilai tertentu, asimtot ke suatu nilai tertentu yang dikatakan atau dilambangkan dengan set n, nilainya adalah mendekati C. Jadi data-data di akhir sana itu semuanya mendekati C, ya. Nah, tentunya ada suatu kriteria ya. Sebelum asimtot itu kan ada kriteria mengecil untuk mendekati target value-nya. Jadi di sini set n mendekati tidak beringga ya. Minus C, di mana C adalah nilai asimtotnya atau nilai yang dituju, nilai steady state-nya, itu harus lebih kecil daripada ya, epsilon ya. Epsilon itu adalah kriteria di mana dia sudah mulai mengecil ya. Untuk ini n lebih besar daripada n ya. N capital itu biasanya relatif kecil, kalau n besar, n small berarti dia mendekati tidak beringga. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan dalam set plane ya, nilai konvergensi itu kurang lebih mendekati C.
Maka dalam perjalanannya ya data bisa ada di luar sini, tapi lama-lama akan menuju ke titik C tersebut. Sehingga kita, jadi yang ada di luar sini mungkin hanya sejumlah mungkin sampai 1000, sejuta, tapi yang di sini bisa sampai billion yang ada di dalam lingkaran ini. Artinya sebagian besar value adalah mendekati nilai konvergensi. Ya, jadi ini namanya proses konvergensi dari sequence value. Ya. Jadi kalau ini dalam bentuk 2 dimensi ya, dalam bentuk lingkaran tentunya ya, dengan jari-jari epsilon. Epsilon adalah kriteria error-nya atau ya kriteria konvergensinya. Nah, ini dalam bentuk luasan 2 dimensi. Kalau kita dalam bentuk real, ya kita tentunya bergerak di dalam garis ya. Jadi kalau ini adalah yang dituju, maka ada swing di sini, error-nya itu sewaktu menuju steady state, nilai C itu, data itu bisa bergerak di sini. Ya, lama-lama mengecil dan akhirnya C. Oke, itu kurang lebih definisi dari konvergensi sequence ya. Sama nanti juga series juga seperti itu. Nanti kita bedakan sequence dan series. Jadi ingat ya, sequence itu adalah kumpulan data, entah pengukuran, entah apa ya, ditata, kumpulkan dalam suatu himpunan, dan pada saat akhir nilainya akan pasti mendekati nilai steady state ya, yang kita sebut sebagai C. Nilai steady state atau nilai equilibrium ya. Nah, suatu contoh, kita punya suatu sequence ya, data berupa I pangkat N imajiner pangkat N per N. Sehingga kalau Anda ini kan rumus ya, tapi kalau Anda wujudkan dalam bentuk deret, maka I dulu, I pangkat 1 itu berarti dibagi 1, berarti sama dengan berapa? I pangkat, ini yang di sini tuh pangkat 1 dulu ya. Jadi I, kemudian ini pangkat 2, I pangkat 2 itu berarti apa? Minus 1 dibagi N-nya adalah 2, jadi minus setengah, dan seterusnya. Ya. Maka apa yang terjadi kalau Anda urutkan, meskipun dia pindah dari I, kemudian ke real, kemudian imajiner, kemudian ke real lagi, dan seterusnya. Tapi apa yang kita lihat, trennya dia akan menuju semakin mengecil, semakin menuju yang namanya 0 nilainya. Karena ini 1/4, mungkin setelah itu adalah minus I per 5, dan seterusnya. Oke, jadi setiap ganjil dia adalah imajiner, setiap genap dia adalah real. Jadi ini akan menuju ke 0 tentunya. Nah, sekarang Anda lihat di sini, I pangkat N, maka dia akan ada perpindahan dari I ke minus 1, minus I ke 1, kemudian ke I lagi, dan seterusnya. Sehingga dia seperti ada dalam lingkaran seperti itu. Ini gambarnya seolah-olah nantinya kalau kita gambarkan dia itu dalam lingkaran begini ya, berputar begini ya. I minus 1, minus I 1, I dan seterusnya, muter terus. Nah, seperti ini artinya apa? Dia tidak akan converge. Tapi juga sebenarnya tidak diverge, tidak membesar, tapi tidak mengecil, karena dia akan berjalan di lingkaran yang berpusat di titik 0. Nah, ini adalah sebenarnya kondisi di mana dia adalah bukan diverge, tapi bukan converge ya. Ya, kita sebut marginal condition. Ya, marginal condition, marginal convergence, marginal divergence ya. Ini saya kok nggak setuju dengan kata divergence di sini. Nah,
Begitu juga yang ini, kalau ini jelas kalau kita lihat ini maka akan memunculkan nilai yang akan membesar ya. 1 plus I pangkat N, nanti kalau Anda pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dia akan nilainya akan membesar pasti ya. Jadi yang ini adalah diverge. Oke. Yang ini kita sebut dia marginal. Nah, tentunya kalau kita bilang ini adalah suatu luasan definisi, kalau suatu fungsi sedemikian ya dalam proses sekuensnya dia menuju ke C di sini ya, maka dia kita sebut sebagai convergence ke C ya. Nah, batasan kriteria dari ini adalah radius dari lingkaran ini. Kita tergantung kita maunya apa. Nah, ini nanti kaitannya dengan jumlah berapa nomor setelah dari awal sampai ke berapa nomor dia mulai akan masuk ke dalam kriteria ini. Semakin kriterianya mengecil berarti N-nya itu harusnya semakin membesar, ya kan? Mendekati tidak berhingga. Apalagi kalau N ini kecil ya. Jadi kurang lebih nantinya kita akan tahu bahwa kriteria radius ini sebenarnya adalah error dalam, karena fungsi itu bisa dinyatakan dalam power series, kita belum bicara tentang power series ya. Tapi kalau kita potong power seriesnya, sisanya inilah yang akan kita sebut sebagai errornya nanti. Error ya. Kesalahan hitungan menuju ke titik konvergensi. Oke. Selanjutnya, selain dalam bentuk lingkaran, kalau kita tahu, kita juga bisa mendefinisikan sebenarnya dalam bentuk kotak ya. Entah itu di realnya, entah itu di imajinernya. Oke. Nah, kurang lebih definisinya seperti ini ya. Ya, seperti lingkaran, tapi kalau kita tahu bahwa ini apa namanya, kita bisa saja mengatakan bahwa oke, definisinya adalah epsilon per 2 ya, untuk imajiner lebih kecil dari epsilon per 2. Begitu juga realnya lebih kecil dari epsilon per 2 ya. Semakin mengecil artinya apa? Errornya semakin mengecil ya. Semua berarti apa? Nanti akan butuh dalam sekuensinya akan butuh N yang lebih besar untuk mendapatkan lingkaran atau luasan error yang semakin mengecil. Ya, keakurasian menuju ke steady state inilah yang menentukan luasan ya, luasan dari lingkaran konvergensinya. Oke, nah sekarang kita bedakan antara sequence yang tadi hanya sekedar data ukur ya, data yang dikumpulkan dalam suatu himpunan ya, dengan harapan datanya tentunya sekuensial seperti waktu ya. Proses yang awal besar tapi lama-lama proses fungsi itu adalah mengecil, bukan mengecil, stable ya, di suatu nilai tertentu yang kita sebut sebagai steady state values ya. Nah, berbeda dengan sequence, sekarang kita akan bicara tentang series. Nah, kalau sequence tadi kan ini ya. Kalau series itu lebih tepat kita katakan kalau dia kemudian dijumlahkan. Penjumlahan yang berurutan namanya series. Sedangkan kalau sequence adalah data masing-masing sendiri-sendiri yang ditata dalam satu set data atau himpunan data. Sedangkan series adalah bentuk penjumlahan dari data-data tersebut, ya namanya series. Ya. Kalau power series berarti data-datanya dipowerkan. Jadi kita sebut di sini, kalau saja kita punya suatu
series ya, yang kita sebut sebagai penjumlahan ini, disebut aja sebagai SM ya, atau SN di sini. Maka SN itu sama dengan penjumlahan dari data yang tersedia dari set 1, set 2, ditambah set 3, tambah set 4, dan seterusnya, sampai Zn kalau namanya SN. Kalau SM berarti sampai Zm. Nah, kurang lebih inilah yang kita sebut sebagai seri. Ya. Nah, masing-masing data yang ada di sini kita sebut sebagai suku atau term. Ya. Term of series. Jadi suku penjumlahan tentunya ya, yang ada di dalam series tersebut. Jadi jelas ya bedanya antara sequence, data masing-masing sendiri-sendiri, kalau series itu adalah data-data tersebut dijumlah-jumlahkan. Ya. Nah, nanti kita akan menemukan namanya power series, artinya data-data itu kemudian dipowerkan, dipangkatkan ya. Nah, pangkatnya bagaimana? Ada urutannya. Kalau berurutan, maka kita sebut sebagai series. Oke. Nah, sama dengan yang kriteria konvergensi pada sequence. Di series juga ada namanya konvergensi. Jadi artinya, kalau kita melakukan penjumlahan term tadi, suku-suku tadi kita jumlahkan, baik dia tidak ada pangkatnya maupun ada pangkatnya. Jadi pangkat, misalnya set pangkat 1, set ditambah set pangkat 2, dan seterusnya ya. Penjumlahan itu kita sebut sebagai series kan tadi ya. Dia akan disebut divergence kalau jumlahan tersebut membesar, namanya divergence ya. Tapi kalau dia kemudian converge, meskipun dia dijumlahkan sampai suku yang tidak berhingga, dia kemudian mengconverge, memfokus ke suatu titik, maka dia akan kita sebut sebagai convergence series ya. Kalau dia membesar terus sampai tidak berhingga, maka kita sebut sebagai divergence series. Nah, tentunya sering kita namanya series itu penjumlahan dari term 1 sampai term tidak berhingga, atau mungkin term 0 sampai term tidak berhingga. Tentunya kita tidak akan menuliskan semua, bahkan dengan komputer pun kita akan selalu dibatasi ke jumlah tertentu. Sehingga apa? Sehingga jumlahan term selanjutnya itu yang kita tidak libatkan. Kita sebut sebagai remainder atau residu. Jadi misalnya begini, kita punya suatu series ya, penjumlahan dari set 1 sampai dengan n, set n. Padahal dia harusnya dijumlahkan sampai dengan tidak berhingga. Sehingga apa? Kalau S ini adalah penjumlahan term ini sampai tidak berhingga. Tapi kalau kita sebut SN, maka dia hanya sampai terms yang kita sebut indeksnya N. Set 1 plus set 2 sampai set N. Sedangkan sisanya, ini yang kita sebut residu atau remainder. Sehingga kalau S-nya sendiri, aslinya ini adalah SN plus RN. Residu inilah yang sebenarnya nantinya akan menentukan diameter, jari-jari dari lingkaran konvergensi ini. Ya. Ini nantinya akan ditentukan, atau di sini epsilonnya. Inilah yang ditentukan oleh residunya berapa. Semakin residunya semakin mengecil, maka ketelitian konvergensinya, lingkarannya akan semakin mengecil menuju ke titik C. Oke. Ya, sering dalam dunia kompleks ya, bilangan kompleks number, sewaktu Anda melakukan yang disebut sebagai series, ya,
entah itu tidak dipangkatkan, entah dia dalam bentuk power, pangkat, maka sebenarnya kita bisa memisahkan antara dunia real dan dunia imajiner. Sehingga kita bisa pisahkan. Jadi kalau kita sebut converge, berarti di realnya, penjumlahan di realnya harus converge ke suatu nilai, begitu juga di imajinernya dia juga harus converge ke suatu nilai di imajinernya. Ya. Nah, kemudian untuk melihat konvergensi dan divergensi pada series ada suatu teknik. Jadi kita ingin melihat, biasanya untuk mengetes konvergensi itu dilihat di terms suku dari penjumlahan itu di yang paling jauh, ya sejauh mungkin mendekati n mendekati tidak berhingga. Ya. Sehingga kita bisa menyatakan misalnya Zm, kita akan ngetes ini. Zm ini sebenarnya nilainya besar nggak? Kalau kecil berarti dia harusnya tidak ini. Jadi Zm itu sama dengan Sm. Kalau Zm itu kan terms, sedangkan Sm adalah total. Ya. Akumulasi. Ya, kumulatifnya. Sm minus Sm min 1. Ya. Jadi ini pasti hasilnya adalah Zm kalau kita jumlahkan dari 1 plus Z1 plus Z2 dan seterusnya. Kita sebut converge jika nilai ini ya ini hampir sama atau sama dengan 0. Artinya apa? Zm-nya berarti mendekati 0. Sewaktu M itu mendekati tidak berhingga. Ya seperti ini. Kalau kita menjumlahkan 1 plus setengah, plus sepertiga, plus seperempat, dan seterusnya pasti akan menuju ke suatu nilai. Ya, pasti akan menuju ke suatu nilai. Nah, nilainya berapa? Ini selisih dari setiap terms, kalau n-nya sudah mendekati yang sangat besar, pasti akan mendekati 0 ya. Inilah yang kita sebut sebagai test of convergency dan divergency of series. Kalau dia ternyata membesar, artinya dia tidak divergent. Kita bisa lihat dari beberapa contoh ya. Nah, ini ada beberapa definisi lagi. Jadi kalau kita punya series, ya bukan power series tapi hanya series saja dari Z1 plus Z2 dan seterusnya, akan disebut absolutely convergent jika apa? Oke, jika kalau kita jumlahkan masing-masing term sini absolutnya kita cari kemudian kita jumlahkan. Kalau dia menuju converge ke suatu nilai, maka kita sebut sebagai absolute konvergensi. Tapi jika di jumlah total seriesnya jumlah total dicari apanya? Dicari absolutnya, ya. Ini kan kita mulainya dari n plus 1 ya. Jadi series dari Z1 ditambah Z2 sampai Zn, ya. Misalnya nilainya adalah Sn, maka residu ini adalah residu ya. Zn plus 1 sampai Zn plus P atau bahkan mendekati tidak berhingga, kalau kita absolutkan itu lebih kecil dari epsilon, maka kita nyebutnya ini adalah converge ya. Ini adalah kriteria yang kita bikin untuk menyatakan bahwa ini adalah converge. Nah, belum tentu kalau kita absolutkan masing-masing dia akan converge. Ya, sehingga kita membutuhkan memang dua-duanya harus kita selain secara seluruhan ya, juga kita bisa satu persatu kita ini kan apakah dia converge ke suatu nilai. Oke. Kita lanjut.
Oh, ini namanya kalau absolutnya ya, misalnya ini absolutnya tuh Z1 plus Z2, kemudian kita absolutkan, ternyata dia diverge, dia converge. Sedangkan kalau diabsolutkan satu persatu seperti ini, ya, dia converge, maka kita sebut sebagai conditionally convergent series. Seperti ini ya. Kalau kita apa namanya? Kita lakukan, ini akan nilainya pasti lebih kecil daripada 1 ya. Converge ke mendekati 0. Tapi kalau kita absolutnya yang kita jumlahkan, berarti 1 plus setengah plus sepertiga plus seperempat, ini bisa lebih dari 1 nilainya. Ya, jadi ini adalah conditionally convergent series. Jadi belum tentu sama ya. Kita hasil total kemudian kita absolutkan dengan masing-masing terms itu kita absolutkan kemudian kita jumlahkan. Hasilnya akan berbeda. Nah, kalau tadi yang di depan kita sudah belajar tentang series, penjumlahan biasa namanya series ya. Kalau ada pangkatnya maka kita sebut sebagai power series. Nah, setiap function kita sudah belajar di numerical method, kita sudah belajar ya, nanti kita akan belajar namanya Taylor series, bahwa seluruh fungsi yang ada itu bisa kita wujudkan dalam bentuk power series. Ya, bagaimana menyatakannya yang akan kita pelajari di sini. Jadi kalau secara umum, kalau ada penjumlahan di sini, sigma dari n-nya dari 0 ke tidak beringgah, kemudian kita punya an. Ini adalah bentuk umum dari Taylor series ya. An Z minus Z0 pangkat N. Ya, nah, kalau Anda jumlahkan seperti ini. Ini diharapkan dia akan converge ya, menuju ke titik pusat yang kita sebut sebagai Z0 ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau Z itu mendekati Z0, maka nilai yang kita dapatkan dari fungsi ini, fungsi power series ini, namanya fungsi polinomial ya, itu nantinya akan hanya hasilnya adalah A0 saja. Jadi A0 ini adalah nilai dari fungsi tersebut sewaktu Z mendekati Z0, converge ke Z0. Nah, ada teknik lain. Jadi di sini Z0 itu kita bisa converge di nilai manapun di dalam Z plane, dalam kompleks plane. Ya. Tapi bisa juga kita pilih Z0-nya itu ditaruh saja di titik origin. Ya, titik 0. Artinya Z0 itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan deret yang lebih sederhana. Nantinya kita akan tahu di atas ini deret yang lebih umum, Taylor series, di bawah ini akan terkait dengan apa yang disebut sebagai Maclaurin series, ya, di mana titik kita sebut bukan referensi ya, titik konvergensi untuk Maclaurin itu kita dipilih adalah set nolnya adalah sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, kita masih bicara tentang konvergensi, ya. Ini namanya geometric series, ya, geometric series. Anda lihat di sini,
Kalau kita menjumlahkan Z pangkat N, di mana N-nya dari 0 ke tidak beringgah, maka kita seperti menjumlahkan 1 plus Z kuadrat plus Z pangkat 3 dan seterusnya sampai Z pangkat tidak beringgah. Nah, dia akan converge absolutely, benar-benar akan converge menuju ke suatu steady state, suatu nilai. Jika Z-nya itu lebih kecil daripada 1. Bayangkan kalau Z-nya lebih besar daripada 1, maka dia akan membengkak dan ya tidak ada batasannya jumlah totalnya. Tapi Anda lihat kalau Z-nya lebih kecil daripada 1, maka si function ini ya, dia akan menurun ke suatu titik asimtot. Ya tergantung dari Z-nya. Kalau Z-nya mendekati 1 tapi di bawah 1, dia asimtot, tapi keseluruhan harga dari fungsi ini akan besar ya, tapi tidak apa-apa selama dia asimtot ya, atau converge di situ. Nah, dia menjadi tidak converge atau kita sebut sebagai diverge jika Z-nya ini nilainya lebih besar daripada 1 ya kan. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa contoh power series yang converge ya. Convergence for every Z. Ini coba kalau kita punya fungsi seperti ini ya. Kemudian kita sigmakan di mana n-nya dari 0 sampai tidak beringgah, maka akan Anda dapatkan seperti ini. Nah, kita tidak tahu kalau Z-nya ini lebih besar daripada 1, kalau kita mau melihatnya seperti ini, dia akan membesar. Tapi ingat, meskipun dia membesar, dia dibagi oleh apa? Oleh faktorial di sini. Membesar dibagi ini. Nah, sekarang kita tes apakah dia akan convert di setiap Z, di setiap nilai Z di dalam kompleks plane. Ya, di dalam bidang kompleks atau Z plane. Nah, sekarang perlu kita tes kan. Gimana cara ngetesnya? Di suatu lokasi N yang cukup besar. Ya. Jadi antara indeks N dan indeks N plus 1. Kita tes di situ besaran dari terms-nya. Ini terms itu ini, terms. Jadi di sini kita lihat terms-nya selisih satu ini saja, satu step saja. Yang satunya di atas ini, terms dengan N plus 1, di sini adalah terms dengan N saja. Nah, kita lihat di sini, kita dapatkan ini Z per N plus 1. Artinya apa? Sebenarnya di N yang membesar, dia sebenarnya akan mengecil terus. Ya, suku-sukunya itu mengecil terus. Artinya apa? Akan terjadi suatu asimtot menuju ke suatu nilai tertentu. Ya. Dan ini mendekati 0, ini Anda lihat di sini kalau N-nya adalah tidak beringgah. Artinya dia akan mengecil di N yang sangat besar. Jadi artinya apa? Dia akan mendekati suatu nilai. Ya. Jadi ada nilai stabil, steady state yang dia tuju. Sekarang kita lihat, kalau kita punya fungsi seperti ini. Kita sigmakan. Ya. Dari N sama dengan 0 sampai tidak beringgah, apa yang Anda lihat? 1 plus Z plus 2Z kuadrat plus dan seterusnya. Nah, kita tes tentunya pada saat terms N dan N plus 1. Kita bagi. Anda lihat di sini. Ternyata kita dapatkan hasil antara terms N plus 1 dibagi terhadap terms yang ke N, maka hasilnya adalah ini. Nah, kita lihat, apapun nilai Z-nya,
Kalau dikalikan N plus 1 yang ini N-nya mendekati tidak berhingga, maka pasti harganya selalu tidak berhingga. Dia selalu membesar artinya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai diverge ya. Oke, kita kembali lagi dengan apa namanya, persamaan yang kita sebut sebagai power series. Ini cikal bakal bentuk dari Taylor ya. Ya. Kalau melihat seperti ini, apa yang terjadi? Z minus Z0 ini akan converge ya menuju ke titik Z0. Oke, selama nanti kita akan tahu radiusnya berapa di sini supaya dia converge. Yang jelas kalau converge itu radiusnya pasti apa? Lebih kecil daripada 1 ya nantinya ya. Jadi artinya persamaan ini akan converge jika Z-nya itu ada di Z sama dengan Z0. Nah, sekarang ada lagi syarat selain di titik ini, dia akan converge di ini. Tadi saya sebutkan selama jari-jarinya itu lebih kecil daripada Z1 minus Z0. Ya. Jadi selama Z minus Z0 itu lebih kecil daripada Z1 minus Z0, ini adalah jari-jari sebenarnya, jari-jari lingkaran. Maka seluruh poin Z di sini ini akan converge jika dimasukkan dalam persamaan ini. Oke. Nah, akan diverge. Kalau dikatakan diverge mulai di Z2, maka berarti kalau di sini converge, di sini mulai diverge, berarti yang diverge adalah daerah di luar sana, di luar dari lingkaran Z2 ini. Oke. Kurang lebih itu yang dimaksud dengan persyaratan the need necessary dari convergence of a power series. Nah, kita bicara lagi tentang radius of convergence ya. Namanya circle of convergence. Jadi ini sebenarnya konsep yang dipakai oleh si Taylor ya. Konsep Taylor, meskipun Taylor sebenarnya menciptakan Taylor series itu dalam dunia real ya, tapi dalam konsep selanjutnya dalam Z-plane ini tetap dianggap sebagai Taylor series dan merumuskannya karena Z0-nya itu tidak harus sama dengan 0. Yang kita sebut sebagai titik konvergensi itu tidak harus di 0. Nah, untuk menentukan radius of convergence, ya tadi Z minus Z0 itu sama dengan R. Ini adalah lingkaran dari radius of convergence-nya. Jadi yang akan menjadi convergence itu adalah daerah di dalamnya, di luarnya akan divergent. Ya. Ya, ini sebenarnya apa yang ada di slide ini sebenarnya sudah saya omongkan dari tadi ya. Jadi di luar lingkaran dia akan divergent, kalau di dalam lingkaran akan menjadi convergence ya. Jadi saya nggak akan menceritakan lebih lanjut yang ini. Atau mungkin saya tambahkan aja ya di sini ya. Kalau kita punya radius R sama dengan 1 ya. Tadi saya katakan kalau Anda punya suatu fungsi seperti ini dalam penjumlahan ya, power series-nya seperti ini. Dan dia ada di circle of convergence. Jadi Anda lihat nanti adalah seper sigma seper n kuadrat. Ini pasti akan converge karena dari besar mengecil. Ya, kalau dijumlahkan dalam series dia akan converge. Begitu juga dengan ini.
ya, converge at -1, tapi diverge pada 1. Coba Anda cek saja, kalau Z pangkat N, berarti dia seper Z ya. Sedangkan N-nya semakin membesar ya. Jadi tentunya akan converge ya. Sedangkan Z pangkat N fungsinya, jika dia ada di circle sigma, berarti 1 pangkat N itu 1 semua. Berarti kalau ditambahkan 1 plus 1 plus 1 plus 1, akhirnya akan menjadi tidak berhingga. Akhirnya memang diverge ya, meskipun tidak luar biasa diverge-nya, tapi tetap diverge. Ya, oke. Nah, meskipun kita sudah bicara tentang power series, sebenarnya power series itu dikembangkan dari Taylor series ya. Jadi kita sudah mendahului dulu. Jadi ini bentuk dasarnya seperti ini, di mana AN itu sama dengan seper N faktorial dikalikan dengan turunan ke N dari FZ. Ya. Di mana AN-nya bisa juga dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Nah, perbedaan antara Taylor dan Maclaurin. Kalau Taylor itu adalah yang awal, jadi titik konvergensi itu bisa di manapun dalam kompleks plane. Jadi kita menentukan referensinya itu Z0-nya itu bisa dimanapun. Sedangkan si Maclaurin menggunakan Taylor series ini membuatnya menjadi lebih sederhana, simplified. Jadi menempatkan Z0-nya sama dengan 0. Ya. Jadi lebih sederhana. Dan saya tadi sudah menyebutkan, kalau kita deretkan, ini adalah power series ya, yang kita sebut sebagai power series di sini. Pangkat kuadrat ininya yang series ya, sampai pangkat N. Kalau kita stop seriesnya, maka seharusnya nih fungsi seriesnya kan masih lanjut ya. Kelompok ini kita sebut sebagai residu atau reminder dari series tersebut. Ya. Ya, tadi sekali lagi saya ingatkan itu sama dengan radius konvergensi. R ini akan menentukan radius konvergensinya. Nah, filosofi dasar dari Taylor series sebenarnya diturunkan dari real Taylor series ya, dari bilangan real, fungsi real, bukan fungsi kompleks. Fungsi kompleks itu berkembang dari fungsi real ya. Jadi Taylor series dikembangkan dalam domain real numbers ya. Kalau ada suatu fungsi seperti Anda lihat ya, fungsi ini ya, seperti huruf S yang saya gambarkan, ini adalah fx versus x. Misalnya, ini ada 3 titik yang kita tentukan. Kita punya titik x0, dan di fungsinya sendiri, fx0 itu known, artinya kita tahu harganya berapa. Tapi kita tidak tahu nilai fx1 dan nilai fx2. Meskipun kita tahu x1-nya dan kita tahu x2-nya. Anggap saja ini fungsinya ini kita memang tidak mengenal fungsinya. Ya. Sehingga kita perlu menjabarkannya lebih lanjut. Sehingga untuk mendapatkan fx1, apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu x1-nya, kita tahu x0-nya, berarti kita tahu deltanya. Kalau dia berdekatan sekali, yaitu x1 sangat dekat dengan x0, ya, atau selisihnya bisa dikatakan sangat dekat, kecil sekali, maka kita bisa mengatakan bahwa fx1, jadi nilai di x1 ini, sama dengan nilai fx0 ditambah gradiennya kan tentunya, yang kita nyatakan ini gradien dari fx0 dikalikan x1 minus x0, jarak ini. Betul kan? Kita akan dapat nilai ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan gradien ini
untuk menentukan nilai ini. Kira-kira bisa nggak? Kita menentukan fx2, artinya kita ingin menentukan nilai di sini. Ya, ini fx2 kan. Dari gradien yang kita punyai, yang sudah kita punyai, yaitu di x0, namanya f aksen x0. Nah, kita tentunya kan tahu ini ya. Kita tarik, dikalikan dengan space di sini, x2 minus x0. Apa yang terjadi? Nantinya yang kita dapatkan adalah f x2-nya itu di sini. Bukan di sini, ya, tapi di sini. Sehingga ini akan muncul yang kita sebut sebagai error atau residu tadi yang kita sebutkan, karena sehingga kita perlu menambahkan berbagai suku atau terms untuk membuat, ya harus dielaboratkan ya, sehingga kita dapatkan nanti suatu titik di mana di suatu nilai di mana itu harus dilakukan melalui penjumlahan series sampai tidak berhingga untuk mendapatkan ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai error atau residu karena adanya ya penggunaan yang sederhana seperti ini. Ini caranya kan sederhana ya, seperti seolah-olah dia fungsinya hanya fungsi linear saja, padahal bukan. Oke, jadi kenapa error ini kaitannya adalah dengan reminder ini atau residunya, ya. Kalau kita lihat lagi nanti residunya itu tergantung. Kalau dalam contoh tadi, ya dalam contoh ini residunya itu diambil dari sini dan seterusnya, ya. Nah, kita coba melihat contoh-contoh lain, ya. Misalnya kita punya suatu fungsi fz itu sama dengan 1 per 1 minus z, ya. Ini kalau kita turunkan, kalau kita mengikuti tekniknya Taylor series, kita akan dapat fungsi ini kan ya. Turunan ke n dari fz itu sama dengan n faktorial per 1 minus z pangkat n plus 1. Ya. Kalau z-nya dianggap sebagai 0, ya. Di sini kita menggunakan z0-nya itu adalah 0, z0-nya adalah 0, maka f0 ya. Jadi diferensial pangkat n-nya dari fz itu untuk z sama dengan 0 ya adalah sama dengan n faktorial. Sehingga semuanya kalau kita susun kita akan dapatkan ini. Ini sebaiknya kita lihat apa yang sudah saya derive di sini ya. Jadi masing-masing kita lihat di sini. Masing-masing diferensial pada set ini kita dapatkan, kita uraikan saja di sini. Ya kan? Ini adalah minus 1, ini menjadi pangkat minus 2, tapi kita diferensialkan ini menjadi minus 1, jadi ini kalau kita kalikan ke sana menjadi 1. Ya, kurang lebih menjadi ini dan menjadi ini. Kalau fz0, ya. Begitu yang kedua, kita ikutin, berarti harus menurunkan dari ini kan ya, menjadi ini. Begitu juga kalau sampai pangkat n, maka kita akan dapatkan n ini. Nah, sekarang kita masukkan fz ya sama dengan 1 per 1 minus z. Nah, kita mulai reference-nya adalah z0 ya. Nah, kalau kita masukkan kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, sekarang z0-nya sama dengan 0 yang terjadi di deret Maclaurin, sehingga kita masukkan ini menjadi 1 kan ya. 1 mau dipangkatkan berapapun 1 semuanya. Sedangkan ini adalah 0 kan. Jadi ini adalah z. Di sini adalah z kuadrat dan seterusnya. Sedangkan ini faktorialnya akan
saling meng-cancel ya. Sehingga kita dapatkan bahwa FZ sama dengan 1 per 1 minus Z itu sama dengan penjumlahan dari 1 plus series dari 1 plus Z kuadrat plus Z pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita buat dalam bentuk ringkas seperti ini. Ya, ini yang kita tunjukkan. Kita meningkat lebih lanjut. Pangkat Z sama juga. Kalau kita pakai Maclaurin, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, tentunya kita akan iseng kalau Z-nya ini real. Ini sekarang Z-nya adalah complex number. Bukan kompleks. Ini adalah imaginary number. Maka kalau Anda ikutkan, Anda akan dapat penjumlahan antara series real, imaginary, real, imaginary. Ya. Kalau kita kelompokkan real dan imaginernya, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, pada saat menemukan ini, ya, kita belum tahu ini apa ini. Nah, kita iseng-iseng mencoba memecahkan. Kita belum tahu ini. Euler belum tahu ini. Ya, jadi menemukan ini. Jadi kita turunkan dalam konteks yang lain bahwa cos Z, kalau Anda turunkan, nanti Anda baca sendiri apa yang ada di slide ini ya, akan didapatkan ini. Jadi pada intinya cos Z ini adalah persamaan ini. Begitu juga sin Z, Anda akan dapat ini. Oke, Anda dapat cos Z, Anda dapat sin Z dalam bentuk series. Kita kembali lagi ke atas. Ternyata ini adalah bentuk dari cos Y. Ya. Ini cos Y, yang ini imajiner, kita kelompokkan, ini adalah bentuk dari, ya kan, bentuk dari sin. Ya. Jadi kita bisa mengatakan kalau kita punya eksponensial dari imajiner Y, IY sama dengan cos Y plus imajiner sin Y. Nah, ini kita sebut sebagai Euler formula. Ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan apa yang sudah saya uraikan di sini ya. Jadi cos Z ini kalau kita sebenarnya yang paling bagus cos Z itu sama dengan series ini, kemudian dirumuskan dalam bentuk persamaan ini. Sin Z adalah sama dengan series ini, ya Taylor power series, kemudian rumuskan dalam bentuk ini. Nah, ini bisa menjadi latihan Anda nanti. Apa itu cos hyperbolicus Z? Anda bisa melanjutkan di sini kan. Anda dari bab sebelumnya, bab 13, kita sudah mempelajari tentang cos Z dan cos hyperbolicus Z dan sin hyperbolicus Z juga. Ya. Begitu juga logaritma. Ya. Saya tidak membuat uraian, tapi saya harapkan Anda bisa praktis sendiri. Dalam contoh ini tidak ada, dalam buku tidak ada uraiannya. Anda harus mencoba untuk menguraikannya menjadi suatu menjadi suatu penjumlahan yang kita sebut sebagai power series. Ya. Begitu juga ln seper dari 1 minus Z, ya, Anda bisa uraikan seperti ini. Jadi kalau Anda gabung, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Ini semua tidak saya uraikan di sini. Ya, dalam buku juga tidak ada urainya. Tanggung jawab Anda untuk bisa menguraikan itu jadi bentuk series, ya, power series. Demikian, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, semoga bermanfaat ya untuk bekal Anda. Nantinya dalam kelas lain, bukan di kelas analisis vektor dan peubah kompleks ini, tapi di kelas lain nantinya power series ini yang digunakan dalam bentuk
complex plane, ya, itu akan digunakan juga banyak digunakan di transformasi Z yang saya jelaskan di kelas engineering math, matematika teknik. Jadi ini saling berhubungan, sangat membantu Anda untuk belajar nantinya transformasi Z. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.